Assalamualaikum Mang, jumpa lagi bersama saya masih di acara tutorial jahit menjahit. Oke, kali ini saya akan membuat topi yang bertemakan topi baseball tapi kombinasi. Oke, bagaimana cara membuatnya dan hasilnya seperti apa, kita akan lihat sama-sama. Dan jangan kemana-mana, tetap di channel Daye. Oke. Nah, ini dia Mang, bahan-bahannya untuk membuat topi baseball kombinasi. Oke. Dan saya menggunakan 3 warna bahannya untuk membuat topinya. Ini untuk bagian depan saya menggunakan warna merah dan putih. Dan ini untuk kiri dan kanan dan belakang saya menggunakan warna biru. Dan ini untuk visor saya menggunakan warna merah dan biru. Dan ini bagian visor dalamnya. Oke, seperti ini ya. Sudah saya potong dan tadinya tidak seperti ini. Sudah saya kurangin setengah senti. Oke, kita langsung saja ke cara menjahitnya. Nah, yang pertama saya akan menjahit bagian depannya dan saya akan bikin gambar di sininya ya. Oke. Seperti apa gambarnya kita akan lihat ya sama-sama. Nah, setelah seperti ini saya akan memasang laser dulu ya. Oke. Nah, seperti ini Bang. Ini untuk bagian depan. Dan saya akan bikin gambar imajinasi saya ya. Nah, gambarnya seperti ini. Dan saya akan menggambar lagi pakai benang ya, pakai mesin jahit seperti ini. Nah, ini dia Mang, sudah saya kasih logo dan sudah saya kasih nama. Dan sebenarnya ini nama panggilan saya ya. Nama panggilan sayanya Dai-nya aja. Nya itu inisiatif saya karena begini ya. Kalau saya dikasih sesuatu sama teman-teman gitu, Daye. Nah, seperti itu, jadi saya berinisiatif menamakan channel saya yaitu channel Daye. Ini bukan nama daerah ya. Ini hanya inisiatif saya saja ya. Oke. Dan kita akan bikin topinya dan seperti apa hasilnya kita akan lihat sama-sama ya. Nah, ini bagian belakangnya, saya akan bikin bagian belakangnya. Lalu bagian kiri ini kanan ya. Bagian kanan yang ini kan ada tandanya nih. Nah, ada tanda seperti ini, jadi yang nempel ke belakang yang tidak ada tandanya ya. Nah, seperti ini. Lalu yang ada tandanya nempel ke bagian depan. Nah, ini harus digunting ya, dikecilin seperti ini biar tidak biar tidak mengganjal ya, kalau tidak terlalu tebal nantinya. Nah, seperti ini. Lalu tinggal sambung ya. Nah, cara nyambungnya seperti ini. Ini bagian ditaruh di atas ya, ini di bawah. Nah, jangan lupa tengah-tengahnya harus ketemu ya, biar terlihat bagus. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ininya harus tengah-tengah ya. Kalau kalian punya kancingnya, pasang kancing ya biar lebih bagus. Nah, seperti ini. Tinggal pasang laser ya. Dan ini harus digunting biar tidak tebal. Nah, dikecilin biar tidak tebal ya. Oke, saya akan pasang lasernya dulu. Nah, sudah saya pasang laser. Ini bagian dalamnya ya, nanti tinggal balik. Oke, sekarang saya mau bikin strop dan
apa namanya pisor atau sintong ya. Nah ini untuk pisornya seperti ini. Untuk membuat topi dulu saya belajar susah-susah gampang ya. Jadi untuk kalian yang mau belajar harus terus belajar ya, karena dengan terus belajar kalian akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Dulu saya juga tidak terbayang atau tidak pernah tidak pernah terbayang saya akan bisa menjahit topi. Karena dengan terus belajar kalian akan mendapatkan hasil yang lebih baik ya, dan akan bisa. Oke, dan untuk menciptakan model-model atau imajinasi kalian bisa terapkan di topi ya. Nah seperti ini. Jadi jangan berhenti belajar ya, karena keuletan itu akan membuat hasil yang lebih baik ya. Jadi untuk kalian jangan menyerah ya. Oke, dan untuk membuat topi tidak membutuhkan banyak peralatan ya, cukup kain, pisor, perkat atau gesper ya, dan mesin jahit. Oke, mesin jahit biasa aja juga bisa ya, nggak perlu nggak perlu jarum 2 atau LH ya, MH seperti itu ya. Kalau kalian punya modal, kalian bisa bisa membeli peralatannya ya, seperti buat membuat kancing, memasang kancing, terus buat menjahit topinya juga ada 2 mesin ya. Yang satu mesin jahit biasa jarum 1, yang kedua MH atau LH jarum 2 ya, untuk pasang lajarnya. Dan untuk memasang strop kalian cukup menggunakan peralatan yang ada ya. Nah seperti ini. Untuk menjahit ini ada penahan di sininya, ada juga ya. Kalau misalnya kalian punya modal, punya uang untuk membelinya, untuk penahan ininya ada, atau corongnya ya, biar rata gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya, cukup dengan menggunakan telunjuk aja. Oke. Nah seperti ini. Waduh, putus. Untuk menjahit pisornya biar tidak rawan patah, jadi jarumnya harus yang besar ya, nomor 18 atau 21, tergantung mesinnya juga sih ya. Kalau misalnya pakai jarum kecil, kadang-kadang ada yang bisa, ada yang tidak ya. Nah seperti ini. Saya mau bikin 6 jalur. Nah putus lagi benang jahit. Nah untuk pemula yang belum belum ahli menjahit sintong ini, biasanya agak luar leor ya, atau tidak rapi. Kalau yang pemula ya, dulu juga saya begitu, karena sering belajar, jadi bisa rapi ya. Nah seperti ini. Saya juga dulu nggak rapi seperti ini, nggak serapi ini ya, karena dengan terus belajar saya bisa menghasilkan jahitan yang lebih rapi. Oke. Nah sekarang saya akan memasang strop dan sintongnya ke badan topi atau pisornya ya. Nah seperti ini. Oke, dan tinggal pasang atau tinggal bikin perekatnya ya. Oke. Nah seperti ini. Nah biasanya di sini ada jahitan ya, dan saya akan menjahitnya. Nah seperti ini. Oke.
Dan saya akan bikin perekatnya dulu ya. Perekatnya dikombinasikan juga ya, seperti bagian depan. Nah, lalu bagian birunya. Nah, seperti ini. Lalu potong ya sesuai perekat. Nah, seperti ini. Nah, ini dia sudah jadi perekatnya. Ini dia perekatnya. Nah, kan perekatnya ini ya. Dan sekarang kita tempel ke topinya. Ini terlalu besar nih kayaknya. Nah, bagian ini dulu ya. Ini saya bikin perekat yang di dalam. Nah, nantinya dimasukkan ke sini ya. Nah, seperti ini. Lalu panjang. Nah, nantinya dimasukkan ke dalam sini. Oke. Dan ini tinggal digecek, dijahit. Ya apa ya? Ya, pokoknya di atret ya, begitu. Nah, bagian ini. Lalu masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini. Tarik dari dalam. Lalu tempel ke perekatnya. Nah, terlalu pendek. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini dia sudah jadi. Topinya sudah jadi. Dan untuk hasil yang lebih maksimal, bulatan topinya, kalian harus menggunakan presan ya. Berhubung saya belum punya presannya, saya nanti akan cari cara ya untuk untuk cari presannya, atau supaya lebih maksimal ya bentuknya. Nah, ini bentuknya sudah lebih baik ya. Dan tinggal press aja, oke? Nah, Mang, ini dia hasilnya seperti ini. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya sendiri. Dan bagi kalian yang ingin belajar atau sekedar ingin tahu proses membuat topi, kalian bisa gabung di channel Dayo. Oke, untuk hasil yang baik, terus belajar ya, karena dengan terus belajar kalian akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Jika video ini bermanfaat, kalian boleh membagikannya ya, supaya lebih luas jangkauannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba dan semoga berhasil.